Film dibuka dengan memperlihatkan pemandangan landscape sebuah kawasan terpencil di pedalaman Australia. Di tengah kesepian alam tersebut muncullah sosok wanita tangguh bernama Chris yang lagi fokus melakukan jogging rutinnya. Chris sendiri bukanlah seorang emak-emak FB pro biasa, dia merupakan mantan penembak jitu elit dan terbaik yang pernah dimiliki oleh Kesatuan Militer Australia. Setelah memutuskan untuk pensiun dari dunia militer, Chris memilih untuk mengasingkan diri ke daerah pelosok ini demi mencari ketenangan hidup bersama putri tercintanya. Selesai olahraga, Chris dengan penuh kasih sayang mengajari putri tunggalnya yang bernama Anya keahlian memanah. Terlihat jelas betapa besarnya rasa cinta Chris kepada sang anak, dan latihan ini sengaja dia berikan sebagai bekal agar Anya mampu melindungi dirinya sendiri dari mara bahaya. Tak lama, datanglah seorang remaja laki-laki menghampiri mereka. Dia bernama Ilham, teman dekatnya Anya, yang bermaksud menjemputnya untuk berangkat ke sekolah bersama. Tanpa banyak tanya, Anya pun pamit dan pergi boncengan bersama Ilham menuju sekolah mereka. Dengan teropongnya, Chris memantau pergerakan Anya dari kejauhan, tapi secara bersamaan mata tajam Chris menangkap pergerakan sebuah mobil misterius yang bergerak mendekati rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Chris langsung bergegas menyiapkan senjata laras panjangnya dan dengan mengendarai sebuah traktor besar, Chris memberanikan diri menghampiri tamu tak diundang itu yang ternyata datang hanya seorang diri. This is Chris Hendricks, right? G'day there. Saat berhadapan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Peter. Dia menjelaskan bahwa dia diutus dari atasannya yang memiliki niat untuk membeli sebagian besar lahan milik Chris dengan tujuan untuk membangun proyek perumahan subsidi beserta 8 dapur MBG. Mendengar tawaran tersebut, Chris dengan dingin dan tegas menolaknya, menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menjual tanah tersebut, apalagi untuk dapur MBG, serta mengusir Peter secara halus. Dan sebelum pergi, Peter dengan tenang meninggalkan sebuah kartu nama pribadinya, berjaga-jaga jika suatu saat nanti Chris mau bangun dapur MBG di situ. Akan tetapi, di momen inilah insting tajam Chris mulai bekerja. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan Peter. Pria itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi ketakutan atau gentar sedikit pun ketika Chris menggeretaknya dengan moncong traktor yang besar saat dia datang tadi. Watch out for the cow shit. Kecurigaan Chris pun terbukti benar karena beberapa saat setelah mobil Peter melaju pergi, Chris dengan cepat mengambil posisi siap, penembak lalu melepaskan timah panas tepat ke arah ban mobil Peter hingga kendaraan dia kehilangan kendali dan terguling hebat. Bukannya panik, Peter justru keluar dari mobilnya dengan sangat tenang sambil menenteng sepucuk sniper untuk membalas serangan Chris. Di mana dugaan Chris benar, Peter bukanlah orang biasa dan baku tembak dari jarak jauh pun tak terelakkan. Di tengah-tengah itu Peter berhasil menghilang dari pandangan dan bersembunyi di balik semak-semak. Sempat kehilangan jejak. Otak cerdas Chris mendadak teringat pada kartu nama yang diberikan Peter. Dia segera meraih ponselnya dan menghubungi nomor yang tertera di sana. Taktik cerdik ini membuahkan hasil. Suara dering ponsel Peter membongkar posisi persembunyiannya. Dengan gerakan kilat, Chris menyergap menodongkan senjata ke arah Peter dan menginterogasi siapa sebenarnya orang yang sudah menyuruhnya. He's coming. Dalam kondisi terdesak, Peter mengaku bahwa dia diutus oleh seorang bos besar bernama Dragon. Dan dia juga memberikan ancaman bahwa Dragon akan segera datang untuk menghabisi Chris. Di mana Chris yang mendengar nama itu pun sontak terkejut dan langsung menghabisi Peter saat itu juga. I'm with the dragon. Usut punya usut, Dragon bukanlah sekedar orang biasa. Dia seorang legenda sniper paling ditakuti oleh Kesatuan Militer Australia.
yang juga merupakan musuh bebuyutan Chris di masa lalu waktu dia masih di militer. Tentu saja hal pertama yang terlintas di benak Chris adalah keselamatan nyawa putri tunggalnya. Dia segera menelpon pihak sekolah untuk meminta izin agar Anya bisa dipulangkan lebih awal, tapi alangkah terkejutnya Chris ketika pihak sekolah mengatakan bahwa sudah lebih dari 1 minggu Anya tidak pernah masuk sekolah, yang berarti selama ini Anya terus-menerus bolos bersama Ilham. Dengan perasaan campur aduk antara marah dan panik, Chris bergegas mencari anak sematawayangnya tersebut. Setelah berkeliling mencari ke berbagai tempat tanpa hasil, Chris yang mulai putus asa memutuskan untuk kembali ke rumah. Di sana dia langsung menghubungi salah satu rekan lamanya semasa berdinas di militer. Dengan nada mendesak, Chris memohon kepada temannya untuk segera datang memberikan bantuan karena Dragon sang legenda sedang dalam perjalanan menuju tempatnya untuk balas dendam. Tanpa keraguan sedikit pun, si teman menyanggupi permintaannya dan bahkan berjanji akan membawa satu pasukan penuh untuk mengamankan lokasi. I'll send coordinates. Is he still chasing ghosts? He said, long live the dragon. 100%. He's alive. Sementara itu pada sore harinya menjelang waktu maghrib, ternyata Anya sedang berada tak jauh dari rumahnya. Dia terlihat sedang berduaan bersama Ilham di dalam sebuah tenda yang tersembunyi. Terungkap bahwa Ilham bukanlah sekedar teman sekolah, melainkan kekasih yang sudah lama menjalin hubungan asmara dengan Anya. Di dalam tenda tersebut, keduanya terlarut dalam gairah masa muda dan berkayuan tanpa memikirkan dunia luar. Tepat pada saat mereka sedang bercinta, di luar sana ada sebuah pesawat misterius melintas dan menerjunkan seseorang di titik yang tidak terlalu jauh dari lokasi kemah mereka. Keesokan harinya, saking capeknya berkayuan semalaman suntuk, Anya dan Ilham tertidur sangat pulas hingga melupakan waktu dan tidak kembali ke rumah hingga matahari terbit. Lalu kita pun diperlihatkan sosok misterius yang semalam turun dari pesawat. Pria itu tengah bertiarap sambil mengarahkan teropong snipernya tepat ke arah tenda miliknya Anya. Seperti yang sudah kita duga, sosok misterius itu tidak lain tidak bukan adalah Dragon, sang legenda sniper itu sendiri. Dan beberapa menit berlalu, Anya dan Ilham akhirnya terbangun dari tidur mereka. Perhatian mereka teralihkan oleh suara bising sebuah helikopter yang terbang mendekat menuju arah rumahnya. Melihat hal yang tidak biasa itu, Anya pun memutuskan untuk pulang sejenak guna memastikan siapa tamu yang datang ke rumahnya. Dia berjanji pada Ilham bahwa dia akan segera kembali ke tenda. Setelah Anya pergi meninggalkan tenda, Ilham dengan santai mulai memasak sarapan pagi di kompor portable-nya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa sedari tadi, moncong senjata Dragon terus mengikuti setiap gerak-geriknya dari kejauhan. Dan tanpa ampun, sebuah timah panas menembus tubuhnya Ilham. Tidak cukup sampai di situ, dengan sikap yang sangat dingin dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, Dragon keluar menghampiri kemah itu lalu menyantap sarapan yang baru saja dimasak oleh Ilham tepat di sebelah jasad pemuda malang yang baru saja dia habisi. Kembali ke rumahnya Chris, sebuah helikopter nampak mendarat dengan suara gemuruh tepat di halaman rumahnya. Chris yang dihantui ketakutan bahwa itu adalah Dragon langsung bersiaga penuh sambil mengokang senjata snipernya. Tapi ketegangan itu segera mencair ketika mengetahui bahwa yang turun dari helikopter adalah teman lamanya dari masa militernya. I love what you've done with the place, Chris Hendricks. Chris nampak sangat lega dan bahagia melihat kehadiran temannya yang diketahui bernama Daniel. Dia tidak datang sendirian. Daniel membawa serta 4 orang pasukan bersenjata lengkap.
ada Paimin, Subandi, Siti, dan satu putra kandungnya Daniel bernama Junior. Sebagai komandan, Daniel langsung memberikan instruksi kepada 3 orang anak buahnya untuk menjaga area dalam rumah bersama Chris, sementara Subandi diperintahkan untuk berjaga penuh di area luar rumah. Dragon's dead, Junior. Is that true? Ketika di dalam rumah, Daniel dan Chris tengah sibuk menyusun strategi matang untuk menyambut serangan dari dragon. Di luar sana, Anya hampir saja tiba di pekarangan rumahnya, tapi dia mendadak menghentikan laju motornya saat dia melihat rangka mobil Peter yang sudah hangus terbakar. Menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres, Anya memilih untuk turun dari motornya dan melangkah mengendap-endap menuju rumahnya. Secara bersamaan, Junior dan pasukannya yang berada di dalam mulai menyiapkan senjata saat mendeteksi adanya pergerakan seseorang yang mendekat. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bayangan yang mendekat itu adalah Anya, putri tunggalnya Chris. Cleared to engage. And moving left to the right in the tree. Beruntungnya sebelum terjadi salah tembak, Anya berhasil diamankan oleh Subandi yang memang bertugas berjaga di luar. Jika terlambat sedikit saja, bisa dipastikan Anya akan tewas diberondong peluru. Karena disangka sebagai musuh, Subandi kemudian menginformasikan melalui radio kepada Daniel bahwa penyusup itu bukanlah ancaman, melainkan anak perempuannya Chris. Unharmed and waiting for retrieval. And you're safe. Mendengar hal itu, Chris langsung berlari keluar untuk menjemput putrinya. Setibanya di rumah, Chris berusaha menenangkan Anya dan menjelaskan bahwa para pria bersenjata ini adalah teman-temannya, sehingga Anya tidak perlu merasa takut. Chris juga memberitahu bahwa saat ini mereka sedang menghadapi ancaman mematikan dari musuh masa lalu mereka. Sebagai tindakan pencegahan, Chris melarang Anya untuk keluar rumah dan memakaikan rompi anti peluru ke tubuh sang anak. Setelah memastikan Anya berada di posisi aman, Daniel memperingatkannya untuk menjauh dari jendela karena firasatnya mengatakan bahwa musuh sedang berada sangat dekat. Tapi tiba-tiba melihat sang ayah tewas mengenaskan tepat di depan mata kepalanya, Junior hancur berantakan dan hanya bisa menangis histeris seakan tidak percaya ayahnya pergi secepat itu. 3 anggota yang tersisa langsung mengambil posisi tempur setelah menyadari komandan mereka gugur. Tapi kebodohan terjadi ketika Siti justru nekat mendekati jendela untuk memastikan arah tembakan. Dan sudah bisa ditebak, dia pun langsung menyusul Daniel pergi menuju kehidupan yang kedua. Hanya dalam hitungan menit saja, Dragon sudah membuktikan julukannya dengan menumbangkan 2 orang sekaligus. Kini mereka hanya menyisakan 4 orang. Junior, Paimin, Chris, dan Subandi yang masih bertahan di luar. Di tengah kepanikan luar biasa tersebut, Anya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Dia nekat berlari keluar rumah, menaiki sepeda motornya, dan menyusul Ilham yang dia kira masih menunggunya dengan aman di tenda. Panik melihat anaknya kabur ke medan pertempuran terbuka. Chris tanpa buang waktu, dengan cepat langsung mengejarnya. Singkat cerita, ibu dan anak itu pun tiba di area perkemahan. Tanpa ragu, Anya menerobos masuk ke dalam tenda dengan maksud ingin menyelamatkan dan mengajak Ilham berlindung di rumah. Tapi dunia Anya seakan runtuh ketika dia menemukan tubuh kekasihnya itu sudah terbujur kaku, tidak bernyawa. Chris yang menyusul dari belakang sangat yakin bahwa ini adalah ulah dragon yang tidak kenal ampun. Dia pun berusaha sekuat tenaga memeluk dan menenangkan Anya yang kini menangis histeris meratapi kematian pria yang sangat dia cintai. Mom, we have to call someone. No. Karena hari sudah semakin sore dan cahaya matahari sudah mulai meredup,
Chris membuat keputusan sulit untuk menginap di dalam tenda tersebut, dia tahu betul bahwa bergerak kembali ke rumah di tengah kegelapan malam sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka kepada sang penembak jitu. Adegan beralih kembali ke rumah Chris di mana Junior dan Paimin yang masih memantau pergerakan Dragon pun dikagetkan bahwa Dragon menembak semua lampu-lampu di luar, sehingga Paimin mematikan seluruh lampu di dalam rumah untuk menggelapkan rumah, berharap Dragon akan kehilangan visibilitasnya. You've got to live with yourself. First, you survive. Secara bersamaan, Junior yang sudah putus asa berusaha menghubungi pilot helikopter untuk segera menjemput mereka malam itu juga karena mereka merasa tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Namun harapan sang pilot mengkonfirmasi bahwa dia baru bisa tiba di lokasi besok pagi karena jarak tempuh yang sangat jauh. Dan mau tidak mau, Junior dan Paimin harus berjuang mati-matian bertahan hidup semalaman suntuk menunggu bantuan tiba. See if we can't get through the night. Keep your head down. Should we call the cops? Kembali ke tenda tempat Chris dan Anya sedang bersembunyi. Dalam kesedihannya, Anya bertanya kepada sang ibu tentang siapa sebenarnya sosok penembak jitu kejam itu dan apa motifnya menghancurkan hidup mereka. Chris dengan berat hati mengungkapkan bahwa pria itu adalah Dragon, musuh bebuyutan dari masa lalunya. Mendengar pengakuan itu, Anya langsung meluapkan kemarahannya dan menyalahkan sang ibu. Dia menganggap bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah bisa tenang gara-gara masa lalu Chris yang sangat brutal. Have you killed a lot of people? Verified. 116. Keesokan paginya, keduanya terbangun oleh suara bising baling-baling helikopter yang melintas di atas mereka menuju arah rumahnya Chris. Helikopter itu adalah jemputan yang sangat dinantikan oleh Junior, tapi dengan sangat mudah Dragon melepaskan tembakan fatal yang menghancurkan helikopter tersebut sebelum sempat mendarat. Anya yang amek-amekan pun nekat berlari terabas menuju rumah. Anehnya, meskipun posisi Anya sangat terbuka, Dragon sama sekali tidak melepaskan tembakan ke arahnya. Chris yang panik pun menyusul putrinya dari belakang dengan menggunakan pakaian ghillie suit. Meskipun teknik penyamaran Chris sudah sangat sempurna dan profesional, ketajaman mata Dragon tetap tidak bisa ditipu. Dia berhasil memergoki dan menodongkan senjatanya tepat ke arah Chris. Up you get. Pada momen ini, Dragon mempertanyakan tindakan Chris yang sudah kelewat batas. Dia bertanya kenapa Chris harus sampai memanggil bantuan tentara untuk menghadangnya, yang padahal niat awal Dragon datang ke sana hanyalah untuk menjemput putrinya sendiri yang tak lain tak bukan adalah Anya. Ya, sebuah fakta mengejutkan terbongkar bahwa Anya adalah putri kandungnya Dragon. Kini Dragon benar-benar murka, kemarahannya memuncak karena Chris sudah menghabisi Peter, anak buahnya di awal film tadi, dan bahkan mengundang pasukan bersenjata untuk menghabisinya, yang padahal Dragon hanya ingin mengambil darah dagingnya secara baik-baik tanpa perlu memakan banyak korban jiwa. When I kill you, I'll take her home where she belongs and make her... One by one, I'll take the rest of your team down. Mendengar hal itu, Chris dengan tegas membalas bahwa dia tidak akan pernah sudi membiarkan Anya dibawa pergi oleh siapapun, terlebih oleh seorang monster seperti Dragon, meski bisa saja membunuhnya saat itu juga. Dragon pada akhirnya membiarkan Chris pergi, tapi dengan sebuah peringatan dingin bahwa permainan kucing-kucingan ini belum berakhir. Di lain sisi, Junior dengan nekat keluar dari dalam rumah untuk mencari pilot helikopter. Berharap sang pilot masih bisa diselamatkan, namun tanpa dia sadari, Dragon sudah menguncinya di dalam bidikan crosshair-nya dan dengan akurat menembak tepat di bagian kakinya Junior.
Tidak ingin menyerah begitu saja, Junior berusaha keras untuk bangkit sambil menyeret kakinya mencari tempat berlindung. Chris yang menyadari Junior sedang menjadi buruan, berusaha merangkak maju untuk menyelamatkannya. Namun malang tidak dapat ditolak. Junior kembali terkena tembakan kedua dari Dragon yang membuatnya langsung jatuh dan sekarat. I've never shot anyone. Don't tell my dad. Tak lama muncullah Subandi yang dengan sigap menolong Chris mengevakuasi tubuh Junior dengan niat ingin mengobatinya di dalam rumah. Tapi di tengah-tengah jalan Subandi pun notis dengan sebuah kilauan cahaya dari kejauhan yang dia yakini sebagai pantulan lensanya Dragon. Subandi berusaha menembak kilauan tersebut, tapi sayang seribu sayang itu hanyalah jebakan kacangan dari Dragon. Lalu yang terjadi... Dengan tewasnya Subandi, Chris pun mau tidak mau harus berjuang sendirian membawa Junior ke dalam rumahnya. Dan setibanya di dalam, Anya sudah menunggunya dengan cemas ditemani oleh Paimin yang masih bertahan. Sebelumnya, mereka berdua sempat terlibat percakapan mendalam tentang masa lalu Chris. Paimin bercerita kepada Anya bahwa Chris adalah sosok wanita berhati malaikat, orang yang paling peduli dan selalu melindungi setiap anggota pasukannya. Karena hutang budi dan rasa hormat yang tinggi itulah, Daniel dan Paimin rela membahayakan nyawa mereka untuk membantu Chris sebagai bentuk balas budi atas semua di masa lalu. We spoke about you a lot when we were in camp. She just took her time. Tak lama kemudian, Chris pun muncul membawa tubuh Junior yang bersimbah darah. Chris dan Paimin berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pendarahannya. Namun semuanya sudah terlambat. Junior menghembuskan nafas terakhirnya akibat kehabisan terlalu banyak darah. Di tengah suasana duka tersebut, Chris akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini disimpan rapat-rapat. Dia menjelaskan kepada Anya alasan mengapa Dragon tidak pernah menembaknya saat dia berlari keluar, karena Dragon adalah ayah kandungnya Anya. I know why. Mendengar kenyataan pahit itu, Anya menuntut Chris untuk menceritakan keseluruhan kisahnya tanpa ada yang dirahasiakan. Dengan tatapan kosong, Chris mulai bercerita bahwa di masa lalu, Dragon adalah seorang pemimpin kelompok pemberontak kejam di sebuah daerah konflik berdarah. Saat itu, Chris ditugaskan dalam sebuah misi rahasia ke sana, namun misi itu gagal total dan dia tertangkap oleh pasukan Dragon. Karena wajahnya Chris yang cantik, Dragon memilih untuk tidak membunuhnya. Sementara seluruh rekan satu timnya Chris dieksekusi mati tanpa sisa. Selama masa tawanan itu, Chris dijadikan budak pemuas nafsu oleh Dragon dan dipakai hampir setiap hari. Barulah beberapa bulan kemudian pasukan bantuan dari kesatuan Chris datang menggulung markas Dragon hingga luluh lantah. Chris berhasil diselamatkan dari neraka tersebut, tapi dia kembali dengan membawa janin di dalam rahimnya dan bayi hasil perbuatan Dragon itu adalah Anya. Compound was bombed. When you live, because she's his daughter. Mendengar kisah yang menghancurkan hati itu, emosi Anya meledak tak tertahankan. Tanpa berpikir panjang, dia berlari keluar rumah dengan niat bulat untuk mencari dan membunuh Dragon dengan tangannya sendiri. Melihat hal itu, Paimin segera meminta Chris untuk mengejar putrinya. Sementara dirinya akan berusaha memberikan perlindungan dari jendela rumah menggunakan senjata snipernya. Beberapa saat kemudian, Chris berhasil menyusul dan mencegah Anya, namun di saat yang sama, Dragon sudah membidik senjatanya tepat ke arah Chris dari kejauhan. Menyadari nyawanya berada di ujung tanduk, Chris memohon kepada Anya untuk tetap bersembunyi di belakangnya dan jangan pergi kemana-mana, sementara dia akan berusaha melawan Dragon terlebih dahulu. Astaga Anya, bebannya kau nih, woi dah. Alhamdulillahnya tembakan itu hanya mengenai skop senjatanya Chris
Dragon yang menganggap bahwa Chris tidak akan mampu menembaknya. Dia dengan santai tidak meladeni tembakan demi tembakan yang Chris lancarkan. Dia berjalan pergi ke Anya yang lagi kembali ke rumah hingga saat tepat berada di depan rumah. Anya berhasil melukai Dragon menggunakan anak panahnya. Sayangnya serangan panah itu ternyata tidak berarti apa-apa bagi fisik Dragon yang seperti monster. Dengan mudahnya dia kembali berdiri tegak seolah tidak merasakan sakit. Anya kemudian memberanikan diri berhadapan langsung dengan ayah biologisnya itu. Bahwa kedatangannya ke sini murni hanya ingin menjemput dan membawanya pulang. Namun ibu tersayangnya itulah yang terus saja mempersulit keadaan dalam situasi terdesak. Anya akhirnya membuat sebuah kesepakatan berat. Dia berjanji akan menurut dan ikut pergi bersama Dragon kemanapun. Asalkan Dragon berjanji untuk membiarkan Paimin dan ibunya tetap hidup. Dragon menyetujui syarat tersebut, tapi sebagai seorang penembak jitu legendaris yang gila akan persaingan, dia mengajukan satu syarat terakhir. Dia ingin bermain adu tembak dari jarak jauh 1 lawan 1 terlebih dahulu dengan Chris atau Paimin, dan karena kondisi Paimin sudah terluka parah dan tidak memungkinkan, Chris dengan gagah berani maju sebagai sukarelawan untuk melakukan duel maut tersebut melawan sang monster dengan snipernya yang sudah rusak. Kemudian mereka semua bergerak menuju sebuah lahan kosong yang luas untuk memulai ritual adu tembak duel sniper tersebut. Setelah Chris dan Dragon mengambil posisi masing-masing di ujung lahan yang berlawanan, aturan mainnya adalah Chris mendapatkan giliran untuk menembak lebih dulu, dan Dragon hanya akan menerima tembakannya, dan karena skop milik Chris sudah rusak, Anya berperan sebagai skop untuk Chris. Sayangnya tembakan pertamanya meleset dan tidak mengenai Dragon. You're 5 short. 2 minutes to the left and... Kini tiba giliran Dragon yang akan menembak. Tegangan memuncak, Chris dan yang lainnya mulai dilanda ketakutan yang luar biasa. Karena reputasi Dragon yang dikenal tidak pernah meleset 1 mm pun dalam setiap tembakannya. Tapi keajaiban pun terjadi, entah bagaimana. Kali ini tembakan Dragon meleset beberapa sentimeter saja, membuat Chris masih bisa menghirup udara segar. Giliran kembali kepada Chris untuk tembakan kedua. Dia kembali menembak, namun lagi-lagi pelurunya terlihat seperti meleset. Merasa di atas angin, Dragon kembali mengangkat senjatanya untuk memberikan tembakan penentu. Namun secara mengejutkan, tubuh besarnya tiba-tiba ambruk dan jatuh tersungkur ke tanah. Di mana ternyata tembakan Chris yang kedua barusan benar-benar fatal. Peluru itu berhasil menembus organ vital di dalam tubuhnya Dragon, membuatnya hanya mampu bertahan berdiri selama beberapa detik sebelum akhirnya tumbang. You hit him. Dan dengan tewasnya sang legenda sniper tersebut, kini Chris, Anya, dan Paimin bisa bernafas lega karena teror mengerikan itu sudah benar-benar berakhir. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan sebenarnya film ini bagus banget bro. Tapi yang bikin aku janggal tentang flashbacknya. Si Chris ini kan ceritanya waktu Chris ditangkap itu dalam kondisi hamilnya Anya. Sedangkan Anya sekarang umurnya 16 tahun. Artinya itu 16 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu. Tapi di flashbacknya, muka Chris sama si Dragon sama aja tuanya. Nggak terlihat lebih muda. Coba flashbacknya dikembangin lagi. Pasti rating film ini bisa di atas 6. Ya minimal 6 lah. Kayaknya itu aja sih kekurangan dari aku. Coba deh kalian komen di bawah. Apa aja nih kurangnya film ini. Kita diskusi sehat. Ya udah segitu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.